Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Ibrani saudara, Ibrani pasal yang ke-11, coba kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ini dasar kekristenan. Supaya kita juga jemaat-jemaat Tuhan, setiap firman Tuhan yang kita dengar, jangan sepelekan. Amin. Jangan remehkan firman Tuhan. Mungkin orang yang menyampaikan bisa saudara remehkan, tapi firman-Nya jangan saudara remehkan, saudara. Firman itu adalah Allah sendiri. Dia dapat melakukan segala sesuatunya. Coba kita perhatikan saudara. Ibrani pasal 11 ayat 1, saya akan bacakan saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun belum kita lihat terjadi, kita percaya Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Tuhan sanggup memberikan kita jalan yang terbuka. Ini saudara, supaya kita benar-benar percayai firman Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana iman yang betul-betul dikehendaki Tuhan. Bukan hanya sekedar iman, saudara. Tapi benar-benar, saudara kasih sampai Tuhan nanti kagum melihat kita. Bahwa iman kita itu benar-benar timbul dari mendengar, timbul dari berdasarkan anugerah Tuhan. Mempercayai setiap perkataan Tuhan. Saudara, ini yang menjadi dasar kekristenan kita, saudara. Iman itu, saudara yang kasih, menjadi dasar kekristenan kita, saudara yang kasih. Itu dasar kita berharap, itu dasar kita, saudara yang kasih, melihat walaupun belum dilihat dengan mata jasmani kita, tapi dengan iman percaya kita berkata, kita sudah menerimanya. Amin. Haleluya. Kita sudah menerimanya. Makanya setiap firman Tuhan, saudara yang kasih, amin kan. Kita sudah menerimanya. Haleluya. Kami mulai dari muda-mudi saudara selalu diberikan saudara kasih motivasi oleh Bapak Gembala. Selalu harus mengaminkan firman Tuhan. Aminkan firman Tuhan. Jangan langsung kita bantah. Jangan langsung kita komentari. Aminkan saja. Apa sih beratnya mengaminkan firman Tuhan, saudara? Kenapa kita harus berbantah dulu? Kenapa kita harus mencari pembelaan dulu? Pernahkah firman itu gagal menciptakan? Tidak pernah, saudara. Dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada ceritanya firman itu gagal menciptakan. Selalu menciptakan yang baik, keadaan yang baik. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Ketika firman itu tinggal di dalam hati kita, Allah yang bekerja untuk kita. Haleluya. Bukan kemampuan kita, saudara kasih melakukan firman Tuhan itu. Bukan. Maka selalu Bapak Gembala katakan, aminkan firman Tuhan. Tuhan yang melakukan. Haleluya. Kan gak susah loh saudara. Gak susah kan saudara? Masa susah mengampuni saudara? Susah nggak mengampuni saudara? Kalau kita percaya dengan firman Tuhan, coba kita ampuni di saudara, kita doakan dia. Tes saudara, kalau nggak percaya. Tunggu 5 menit atau 10 menit, saudara tidak lagi dendam dengan dia. Apalagi saudara bawa di dalam doa, Tuhan tolong dia. Berkatilah dia Tuhan, ampunilah dia Tuhan.
Jangan sakit hati. Jangan dendam kepada orang lain. Ampunilah dia. Enggak berat loh saudara. Karena gengsi kita saja saudara. Gengsi. Masa aku yang paling tua minta ampun sama yang muda. Oh, enggak persoalan saudara. Yang tua pun bisa minta ampun. Amin. Kalau mau selamat. Jangan harus kita pakai struktur, saudara. Dia kan yang paling muda, dia kan harus minta maaf sama saya, yang paling tua. Enggak. Sampai dikatakan musuh-musuh kita pun, saudara yang kasih, harus kita ampuni. Kita melepaskan pengampunan kepada mereka. Enggak berat loh saudara. Karena kita enggak mau ngetes. Coba dites saudara. Suami istri lah. Ketika ada satu percekcokan. Kadang saudara yang kasih malam-malam. Satu udah menghadap ke sana, ke utara. Satu menghadap ke selatan. Coba berjuang saudara yang kasih. Papi maafkan saya. Kurasa enggak dilihat lagi dinding itu saudara. Dinding utara itu enggak dilihatnya lagi saudara. Tapi yang dilihatnya kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kemuliaan Tuhan dilihatnya saudara. Betapa besarnya kasih Kristus. Karena kita menjaga harga dirinya saudara. Harga diri. Coba kalau kita sering kasih, kita jual harga diri kita ini. Gimana saudara? Pasti bisa kita mengampuni, bisa mengasihi. Amin. Jangan pertahankan harga diri itu saudara. Yesus saja saudara, gak ada dosa loh. Gak ada kesalahannya ketika dia diperiksa. Di mahkamah agama. Tidak ada kesalahan Tuhan. Tidak ada dosanya. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan. Tapi dia harus disalibkan. Apa dia katakan, saudara kasih? Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Inilah menjadi teladan bagi saya dan saudara. Supaya kita jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh dan berakar di masa-masa yang sukar ini. Justru dalam keadaan dunia yang semakin jahat ini, iman kita harus bertumbuh. Amin. Iman kita harus sampai mencapai kesempurnaan. Kalau kita perhatikan kembali dalam kitab Ibrani pasal 11 ini saudara. Iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat saudara. Di sini diambil satu contoh saudara. Yang betul-betul hidupnya dalam iman. Coba kita perhatikan saudara. Kita ikuti saudara yang kasih kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mengapa saudara yang kasih iman itu menjadi dasar kekristenan? Karena iman itu membuat kita mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan dengan firman Tuhan. Jadi saudara, orang-orang Kristen sebenarnya yang tahu sejarah yang pasti. Sejarah dunia ini saudara. Sejarah penciptaan manusia, tahu itu adalah orang Kristen. Coba kita lihat saudara dalam kitab Ibrani pasal 11 saudara. Ayat yang ketiga. Sama-sama kita bacakan ayat firman Tuhan ini. Biar kita semuanya saudara semakin digairahkan. Amin. 1, 2, 3, ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin.
Jangan sampai ada orang Kristen berkata, saudara kasih, manusia itu saudara kasih mapulta sian bulu. Itu bahasa Batak, saudara. Manusia itu berasal dari bambu. Kalau orang Batak itu paling tersohor itu berita itu, saudara. Tidak ada ceritanya manusia itu diciptakan dari bambu. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan firman-Nya dari tanah liat. Amin. Kekristenanlah yang mengetahui sejarah dunia ini. Sejarah penciptaan. Maka orang-orang Kristen harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Katakan dunia ini diciptakan dengan firman. Haleluya. Manusia itu diciptakan dengan firman. Harus berani dengan tegas lu saudara berkata. Kalau mereka tidak terima itu persoalan mereka. Tapi kebenaran harus disampaikan. Amin. Haleluya. Gak ada saudara yang kasih kita dalam memberitakan firman Tuhan ini mengambil hati manusia. Tidak saudara. Tapi kita mau saudara yang kasih menyampaikan sejujur-jujurnya. Ada satu pesan yang saya pegang sampai hari ini saudara. Dari Om Hans Tangka. Saudara yang kasih yang selalu mengajarkan firman pengajaran ini. Selalu dia tekankan dalam pemberitaan firman. Kita harus memberitakan firman pengajaran ini sejujur-jujurnya. Jangan dimanipulasi. Apa saudara kasih? Dimanipulasi kan saudara? Agak susah juga membilangnya saudara. Jangan saudara kasih dibalik-balikkan. Jangan. Katakan sejujur-jujurnya. Ketika disampaikan oleh hamba Tuhan itu berulang-ulang kali. Saya tekankan di dalam hati saya. Tuhan, aku juga harus memberitakan firman ini sejujur-jujurnya. Haleluya. Terserah orang menerimanya. Kalau mereka menerimanya puji Tuhan, tidak menerimanya urusan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iyalah kalau mereka enggak terima ya kan urusan Tuhan saudara. Yang penting berita firman Tuhan sudah disampaikan dengan sejujur-jujurnya. Saya menyampaikan ini bukan untuk saudara yang kasih saudara ngefans sama saya, bukan saudara. Bukan saudara kasih supaya saudara memberikan apa yang ada padamu, bukan saudara. Tapi saya mau menyampaikan ini demi keselamatan kita bersama. Haleluya. Haleluya. Ini yang pertama saudara yang kasih. Dasar kekristenan itu, iman itu saudara yang kasih adalah menjadi dasar kepada saya dan saudara bahwa dunia ini diciptakan dengan firman Tuhan. Alam semesta ini diciptakan dengan firman Tuhan. Yang kedua, saya mau katakan saudara kasih, dengan iman kita dapat mempersembahkan korban yang lebih baik. Contohnya Habel saudara. Kenapa Habel itu diterima Tuhan korban persembahannya? Karena berdasarkan iman yang lebih baik. Haleluya. Mau saudara memiliki iman saudara? Supaya korban-korban kita teratur. Korban-korban kita itu benar di hadapan Tuhan. Gak sembarang korban. Makanya dalam kitab Maliaki itu diatur korban-korban itu saudara. Kalau kita membawa korban binatang gak boleh yang buta. Gak boleh yang timpang. Jangan bawa persembahan yang cacat kepada Tuhan. Korban itu juga harus yang terbaik. Amin. Korbankan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita diberkati Tuhan. Yang kedua ini saudara saya mau tekankan kepada kita. Kenapa Habel itu saudara kasih persembahannya diterima Tuhan? Karena dia mempersembahkannya dengan iman. Coba ayat yang keempat ini saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman
Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Langsung dibuat studi bandingnya, saudara. Lebih baik dari korban Kain. Ini harus kita perhatikan, saudara. Jangan sampai-sampai kita beribadah, tapi enggak berkenan kepada Tuhan. Karena kita datang bagaikan Kain. Dia datang bukan dengan iman. Datang dengan seringkali sepertinya mengisi kekosongan. Tapi kita yang hadir sore hari ini datang kepada Tuhan mempersembahkan korban yang baik. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Haleluya. Maka kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya perhatikan saudara, saya baca-baca ayat firman Tuhan ini. Langsung dibuat Tuhan perbandingan antara Habel dengan Kain. Ayat 4 saya bacakan kembali. Karena iman Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sampai ketika Habel itu juga mati, saudara. Darahnya masih bisa berbicara. Haleluya. Maka bagi orang yang beriman, kematian itu seringkali bukanlah satu kemalangan, tapi keuntungan. Haleluya. Itu dasarnya, saudara. Saya perhatikan, saudara, kenapalah persembahan Habel ini diterima Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima. Padahal Kain itu mempersembahkan dari hasil tanahnya yang terbaik loh, saudara. Tapi di sana enggak dibuat karena iman. Tapi Habel itu dia mempersembahkan karena iman. Amin. Haleluya. Maka orang-orang Kristen yang benar itu, saudara kasih, bisa mempersembahkan yang benar kepada Tuhan. Hidup yang benar kepada Tuhan. Hidup yang mau diubahkan Tuhan. Karakter yang mau diubahkan Tuhan. Gak sama lagi dengan karakter yang lama. Apalagi kita sudah menerima kelahiran kembali. Jangan sampai kita seringkali membawa kehidupan yang lama. Tapi bawalah kehidupan yang baru. Yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Amin. Sudah berbeda dengan dulu hidup kita, saudara. Maka Galatia 2 ayat 20 dikatakan, saudara. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Semenjak saya mengerti firman pengajaran ini, inilah ayat favorit yang saya terima, saudara. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Saya katakan, Tuhan, Kristus yang hidup di dalam aku sekarang ini. Bukan hidupku yang dulu lagi ini, Tuhan. Tapi hidup yang sudah diubahkan Tuhan. Hidup yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sehingga kita, saudara, semakin hari semakin mengerti dan memahami bahwa hidup ini benar-benar, saudara kasih, sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau katakan, Habel itu bisa mempersembahkan korban yang lebih baik karena iman. Haleluya. Mau mempersembahkan korban yang lebih baik, saudara? Jangan kita buat satu patokan dengan orang lain. Orang lain kan begitu berkorban, Pak. Jangan, saudara. Patokannya harus firman. Amin. Patokannya harus kehendak Tuhan.
Jangan lihat orang berkorban, saudara. Jangan itu menjadi patokan kita. Kadang-kadang begitu, saudara, di gereja-gereja saya mendengar, menjadi itu patokan, korban yang dipersembahkan temannya itu menjadi patokan. Gak berfokus kepada firman. Tapi kalau kita berfokus kepada firman, saya mau katakan, saudara kasih, Tuhanlah yang membuka tingkap-tingkap langit untuk kita. Haleluya. Tuhanlah yang membukakan pintu-pintu bagi kita. Tidak ada lagi pintu yang tertutup. Semua dibukakan Tuhan. Karena dia sudah, saudara kasih, berkenan persembahan kita di hadapan Tuhan. Pasti dibukakan loh, saudara. Pintu berkatnya, pintu damai sejahteranya. Apalagi, saudara, semua pasti diberikan Tuhan. Kita hanya menunggu waktunya. Amin. Waktunya Tuhan loh, saudara, mengerjakan semua. Karena iman itu, saudara, saya mau katakan pada sore hari ini, itu kita dapatkan ketika kita mendengar firman. Roma 10 ayat 17, saudara, coba kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, saudara. Roma pasal 10 ayat 17. Haleluya. Iman itu timbul dari mendengar. Saya bacakan untuk kita semua ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Makanya saudara, kita harus suka dengar-dengaran. Supaya iman kita bertambah-tambah. Amin. Dengarkan saja firman Tuhan. Suka mendengar. Apa yang kita dengarkan? Firman Kristus. Firman yang diurapi Tuhan. Firman yang berkuasa. Firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kalau sudah ditambah dikurangi, jangan dengar. Haleluya. Banyak orang tersesat, saudara. Banyak hilang keselamatannya karena mau mendengar yang sudah ditambah, yang sudah dikurangi. Tapi kita, kalau mau hidup kita diselamatkan, mau ditolong oleh Tuhan, dengarkanlah firman Kristus. Haleluya. Ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau kita sudah mau mendengarkan firman Kristus, inilah yang dikatakan iman yang besar. Haleluya. Mau memiliki iman yang besar, saudara? Inilah yang dikagumi Tuhan. Iman yang besar itu dikagumi Tuhan. Mau dikagumi Tuhan, saudara? Karena kita memiliki iman yang besar. Jangan sampai nanti orang-orang di luar Kristen sana memiliki iman yang besar loh, saudara. Karena ketika mereka mendengar, mereka membuka hati. Ketika mereka mendengar, mereka percaya. Ketika mereka mendengar, mereka melakukan. Itulah iman yang besar. Maka saya katakan dari tadi, saudara, jangan sepelekan firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Setiap firman itu adalah pribadi Allah sendiri yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Coba kita lihat, saudara, dalam kitab Matius, saudara. Matius pasal yang ke-8. Ini iman yang besar itu yang dikagumi Tuhan. Mau saudara memiliki iman yang besar, percayailah setiap perkataan Tuhan. Haleluya. Kalau di sini dengan perikop dikatakan ayat yang ke-5, saudara, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Disinilah Tuhan, saudara, kasih kagum melihat iman seorang perwira.
Padahal dia bukan orang Israel. Dia orang di luar Israel, tapi memiliki iman yang besar. Tuhan berkata, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini bagi Israel. Andai katalah itu dikatakan di tengah-tengah kita, begitu malunya kita, saudara. Aku tidak menjumpai iman di Tanjung Uban ini, iman yang besar. Kan malu kita, saudara. Coba kita lihat, saudara, dalam kitab Matius pasal 8 ini, ayat yang kelima. Saya bacakan, saudara, sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit, di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi yang sakit itu bukan dirinya, saudara, tapi seorang pembantunya. Dari sini kita melihat, saudara, perwira ini punya belas kasihan. Pembantunya pun dia perjuangkan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, kita sebagai jemaat Tuhan yang punya karyawan, yang punya anak buah, perjuangkan anak buahmu. Perjuangkan karyawanmu. Amin. Haleluya. Kenapa diam, saudara? Jangan sampai kita katakan kita orang beriman, tapi kita seringkali tidak memperhatikan bawahan kita. Tidak memperhatikan anak buah kita. Saya menyampaikan ini sejujur-jujurnya loh, saudara. Enggak menyinggung siapapun, saudara. Tapi saya mau kita semua jemaat Tuhan memiliki iman yang besar. Amin. Haleluya. Dia memiliki hamba yang lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Seharusnya ketika Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya, harusnya dia melompat-lompat berkata, puji Tuhan, Tuhan punya waktu untuk pembantuku. Tapi apa dikatakan di sini, saudara? Ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Seorang perwira berkata tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku tidak layak Tuhan. Bayangkan, saudara. Tapi saya juga heran loh, saudara, melihat iman perwira ini. Di sini dikatakan, saudara, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa enggak ini imannya ini, saudara? Kalau saudaralah membawa keluargamu datang ke pendeta, saudara. Amang pendeta, doakanlah anakku ada sakit di rumah. Pasti saudara merindukan hamba Tuhan itu menopangkan tangan kepada yang sakit. Cobalah kalau dikatakan pendeta itu, bacalah ayat firman Tuhan, sampaikanlah ini pasti dia sembuh. Percaya enggak, saudara? Mungkin saudara yang kasih banyak enggak percaya. Tapi seorang perwira ini, saudara, yakin dengan perkataan Tuhan sepatah kata saja. Haleluya. Mau? Saudara yakin dengan sepatah kata saja? Nasib kita bisa diubahkan Tuhan. Ekonomi kita bisa dibalikkan Tuhan menjadi orang yang diberkati. Ini loh, saudara,
Saya baca-baca ayat firman Tuhan ini, seorang perwira ini sungguh luar biasa. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat yang 9, saudara. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun datang kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dia seorang komandan, tapi dia masih merendahkan diri. Dia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Katakan saja sepatah kata. Sore hari ini sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, bawa firman Tuhan ini. Haleluya. Sepatah kata saja, saudara. Ini mampu mengubahkan hidup kita. Mampu mengubahkan ekonomi kita. Mampu mengubahkan keadaan kita. Sepatah kata saja. Ini bukan saya yang bilang loh, saudara. Ini sudah ditulis di dalam Alkitab. Katakan saja sepatah kata. Kita perhatikan, saudara, ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Yesus pun pernah juga heran, saudara. Haleluya. Dia heran melihat seorang perwira ini, saudara. Tuhan itu memang maha kuasa, tapi bisa juga dia heran, saudara. Dia bisa menciptakan, bisa mengubahkan, bisa memindahkan gunung, saudara. Tapi masih dia bisa heran, saudara. Di sini dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Tuhan tahu batas iman kita, amin. Kadar iman kita Tuhan tahu sore hari ini, saudara. Tapi saya mau kita semua jemaat Tuhan memiliki iman yang besar. Haleluya. Haleluya. Percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Satu kata pun, saudara, firman itu mengandung kuasa yang besar. Haleluya. Haleluya. Makanya, saudara, kita bersyukur di negara kita ini kita masih bebas membaca firman Tuhan. Kalau kita dengar, saudaraku, cerita di negara-negara lain kayak di Cina itu, saudara, mereka tidak bisa memiliki Alkitab yang utuh. Ceritanya dulu, saudara, perjanjian lama dengan perjanjian baru itu enggak ada satu orang yang punya, saudara. Nanti satu pasal ini yang punya, satu pasal ini yang punya, perjanjian baru dia yang punya. Nanti berkumpul bersekutu dikumpulkan, saudara. Tapi kita di Indonesia ini, kita sudah merdeka. Haleluya. Haleluya. Kita bisa baca firman Tuhan lewat Alkitab, lewat saudara yang kasih, lewat HP. Udah banyak saudaraku yang kasih. Kita tertolong juga, saudaraku, dengan semua HP-HP sudah bisa kita baca firman dimanapun kita berada. Amin. Baik di sawah kita pun bisa baca firman sebentar. Saya tertolong, saudara, walaupun kami kerja di ladang, mencangkul-cangkul ketika istirahat sebentar, baca firman Tuhan. Persiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan di homsel-homsel, di ibadah-ibadah. Kalau dulu kan harus bawa Alkitab, saudara. Sekarang banyak terbantu dengan alat-alat ini, saudara. Makanya, saudara, kalau kita pergunakan alat ini untuk yang baik, ini akan mendatangkan yang baik untuk kita. Amin. Tergantung kita menggunakannya, saudara. Tapi kalau kita gunakan untuk game, saudara, bisa stres. Bisa pulang
ngomong-ngomong sendiri, saudara. Habis saudara yang kasih, apalagi kalau yang, apa itu namanya, skater ya. Aku belum pernah main skater itu, saudara. Nggak pernah, saudara, nggak tahu saya bagaimana cara mainnya. Katanya skater. Banyak orang gila loh, saudara, gara-gara skater itu, saudara. Banyak stres. Karena gampang, saudara. Di mana-mana bisa dia, saudara. Dibawa di kamar mandi, bisa. Naik kendaraan, bisa, saudara. Lagi sudah kasih kumpul-kumpul dengan temannya, bisa. Kalau dulu kan harus bawa Alkitab, saudara. Kita mau baca firman, harus bawa Alkitab. Kemana-mana, kadang-kadang Alkitab itu kotornya udah luar biasa, saudara. Kita baru membersihkan halaman, sudah buka Alkitab. Akhirnya kotor, saudara. Bisa-bisa kita 1 tahun itu nggak cukup 1 atau 2 Alkitab, saudara. Karena gampang koyak dia, saudara. Setiap hari buka begini. Tapi dengan alat ini sekarang kita dipermudah. Amin. Haleluya. Pakailah semuanya, saudara, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan, saudara, saya mau simpulkan sore hari ini. Iman yang besar itu, saudaraku yang kasih, ketika kita percaya kepada setiap kata dari firman Tuhan. Maka Tuhan heran kepada perwira ini, saudara. Itu di ayat yang ke-8, saudara. Sepatah kata saja daripada firman. Yang kedua, saudara yang kasih, kenapa perwira di Kapernaum ini memiliki iman yang besar? Karena dia mau rendah hati. Dia mengambil posisi bawahan, bukan atasan. Dia mengambil posisi yang paling rendah. Kalau sudah paling rendah, saudara kasih, bagaimana menjatuhkannya lagi? Sering orang jatuh karena dia ketinggian, saudara. Makanya jangan ambil posisi yang tinggi. Sekalipun kita pemimpin, sekalipun kita suami, jangan sok tinggi, saudara. Aku suami, harus tunduk semua. Siap gerak, harus siap gerak semua, saudara. Enggak boleh begitu, saudara. Sebagai kepala pun harus mengasihi. Amin. Haleluya. Harus penuh dengan kasih sayang. Dulu dalam baru-baru menerima firman pengajaran ini agak kaku, saudaraku, jemaat, saudara. Agak kakunya di situ. Antara suami dengan istri itu agak jauh dulu, saudara. Aku suami, siap gerak. Begitu, tapi sekarang semakin dewasa, saudara. Suami istri semakin berbahagia. Haleluya. Haleluya. Adalah saudara yang kasih. Suami itu bagaikan dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi kita yang hadir di sini, kita mau memposisikan yang paling rendah. Amin. Menjadi hamba. Mau menjadi hamba, saudara? Kalau ketika kita mau menjadi hamba, saudara, ada waktunya kita akan diangkat Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita memposisikan diri, ada waktunya akan dijatuhkan. Mana lebih sakit, dijatuhkan atau diangkat, saudara? Pastilah saudara yang kasih dijatuhkan. Tapi ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita memposisikan diri sebagai hamba. Tuhan katakan, belum pernah aku menjumpai iman seperti ini. Iman yang besar. Haleluya. Tuhan katakan, aku belum pernah menjumpai iman seperti ini. Tapi di Tanjung Uban ini memiliki iman yang besar. Haleluya. Haleluya. Karena setiap kita menerima firman pengajaran ini, saudara, gak ada lagi kesempatan kita sering kasih untuk pura-pura. Gak ada, saudara. Walaupun kita coba-coba pura-pura, saudaraku, dibongkar dengan firman. Saya sudah lihat itu, saudara. Sejak kita ibadah dari tanah longsor,
Ada mencoba-coba mau pura-pura, terbongkar. Apalagi ada coba-coba mau menyingkirkan yang lain, juga dia duluan tersingkir dengan firman. Firman itu menyingkirkan dia. Tapi kita bersyukur saudara, buat kesempatan sore hari ini, kita diberikan firman Tuhan, bahwa iman yang besar itu saudara, ketika kita mempercayai setiap perkataan Tuhan. Amin. Sepatah kata saja firman itu akan mampu mengadakan mujizat Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, mengambil posisi seorang hamba, maka kita memiliki iman yang besar. Kita akan dikagumi oleh Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan sore hari ini. Biarlah kita semua jemaat-jemaat Tuhan mau mendengar setiap firman Tuhan, mengamenkan setiap perkataan Tuhan. Amenkan saja saudara. Tuhan yang melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Jangan berbantah. Jangan ambil ngasih alasan. Tapi katakan, Tuhan, biarlah firman-Mu tinggal di dalam hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup Alkitab kita. Kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Tuhan sudah mengerjakan perkara yang besar, yang dahsyat dan luar biasa.